Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Nasution. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai isu yang terjadi di dunia saat ini, yaitu mengenai krisis ekonomi yang terjadi di Sri Lanka. In Sri Lanka, where the country's new prime minister, Ranil Wickremesinghe, says the country desperately needs $75 million within the next few days just to afford essential imports, including medicine and fuel. He warned that Sri Lanka had enough petrol stocks for just a single day, but Sri Lankans have already been facing hard times. Sri Lanka's economic woes are hitting everyone hard, most noticeably in food and fuel. Petrol shortages mean rickshaw drivers face long queues to fill up. They're struggling to make ends meet. Saat ini, Sri Lanka sedang dihadapkan oleh demonstrasi massa sebagai bentuk protes terhadap krisis ekonomi. Selama beberapa bulan terakhir, terutama sejak akhir tahun 2021, Sri Lanka sudah bergelut dengan krisis ekonomi terburuk sejak masa kemerdekaannya di tahun 1948. Warga di seluruh negeri itu saat ini sedang mengalami kesulitan untuk mendapatkan pasokan bahan pokok seperti beras dan susu, serta energi seperti solar dan gas yang mereka butuhkan sehari-hari. Akar permasalahan dari krisis Sri Lanka terletak pada salah urus ekonomi secara berturut-turut oleh pemerintah dan menciptakan dan pertahanan serta defisit kembar, yaitu keadaan ketika pengeluaran negara lebih besar dibandingkan pemasukan, dan ketika produksi barang suatu negara itu tidak mencukupi dan juga produksi jasanya pun tidak mencukupi. Namun, krisis ekonomi kali ini dipercepat oleh adanya penetapan kebijakan pemotongan pajak untuk menstimulasi ekonomi yang dibuat oleh Presiden Rajapaksa pada masa pemilihan umum di tahun 2019. Sesaat sebelum penyebaran virus COVID-19 yang turut memperparah ekonomi Sri Lanka dan juga dunia. Menurut Murtaza Jafri, kebijakan tersebut merupakan kesalahan diagnosis terhadap permasalahan ekonomi yang dihadapi Sri Lanka pada waktu itu. Krisis ekonomi Sri Lanka juga diperparah oleh kegagalan program manajemen utang Sri Lanka, yang statusnya bergantung pada aspek industri pariwisata dan pembayaran uang dari pekerja asing, yang ternyata dilemahkan oleh pandemi. Dengan gagalnya program manajemen utang ini, cadangan devisa Sri Lanka anjlok hampir 70% dalam jangka waktu 2 tahun. Selain itu, keputusan pemerintahan Presiden Rajapaksa untuk melarang semua produk pupuk kimia di tahun 2021 justru memukul sektor pertanian negara dan memicu penurunan panen yang akibatnya mengakibatkan kegagalan ketahanan pangan serta mengacaukan produksi pertanian di Sri Lanka itu sendiri. Krisis ini memiliki kronologi ketika menghadapi lingkungan ekonomi yang memburuk dengan cepat, pemerintah Presiden Rajapaksa memilih untuk menunggu dan bukannya bergerak cepat mencari bantuan IMF ataupun sumber daya lainnya. Selama berbulan-bulan, para pemimpin dan pakar oposisi mendesak pemerintah untuk bertindak. Namun, pemerintah tetap pada pendiriannya yaitu untuk bertahan, berharap sektor pariwisata akan bangkit kembali dan sirkulasi uang pun akan pulih kembali. Menteri Keuangan yang baru diangkat, yaitu Ali Sabri, mengatakan kepada Reuters dalam sebuah wawancara di bulan Mei ini bahwa pejabat penting di dalam pemerintahan dan di dalam bank sentral itu tidak memahami beratnya masalah yang terjadi dan enggan menerima campur tangan IMF. Sabri bersama dengan Gubernur Bank Sentral yang baru dilibatkan sebagai bagian dari tim baru untuk mengatasi situasi krisis tersebut. Namun, menyadari krisis yang terjadi, pemerintah memutuskan untuk mencari bantuan dari sejumlah negara termasuk India dan China. Desember lalu, Menteri Keuangan melakukan perjalanan ke New Delhi untuk mengatur aliran kredit dan swap senilai 1,9 miliar dolar Amerika Serikat dari India. Sebulan kemudian, Presiden Rajapaksa meminta China untuk restrukturisasi pembayaran utang sekitar 3,5 miliar dolar Amerika Serikat kepada Sri Lanka. Sebelumnya, pada akhir 2021, China juga telah memberikan Sri Lanka swap dalam mata uang yang dinominasi yuan senilai 1,5 miliar dolar Amerika Serikat. When Mahinda Rajapaksa was president, he started spending big time on huge infrastructure projects, some of which ended up being duds. Like the Lotus Tower, on which we spent 400 million rupees, which is not being used at all, and getting into debt for these projects. We've also had massive corruption. So it is a cumulative thing. Cricket stadiums,
and even port expansions that took place didn't have a return that justified their investment. So years of this kind of high spending and high borrowing was already storing up problems for the future. And then, when the current president, Gotabaya Rajapaksa, came to power in 2019, he made a couple of drastic decisions that totally derailed the economy. First, he followed through on his election promise to bring in huge tax cuts. But those cuts meant the government suddenly lost out on a lot of money, about 25% of its revenue. The government stated that the reason is that they were going to give more incentives to people, to businesses to earn more and then develop the economy and provide employment. But also the reason was that they were facing a general election after the president. Tear gas and water cannons can't dampen the anger in Sri Lanka. Police fired both to stop protesters from heading towards the president's house. They had already marched to the president's office. Trade union members, artists, religious leaders and ordinary Sri Lankans joined the demonstration. The biggest victory for us so far is awakening the public, to make people speak out about their problems, take to the streets and to push politicians to provide answers to those problems. We will not stop till we win this struggle. The protest started as a grassroots reaction to power cuts, with small groups of people gathering at street corners in silent rebuke of a government they accused of mismanagement and corruption. But a violent crackdown on demonstrators who camped outside President Gotabaya Rajapaksa's private residence pushed people to take a stand. We need a Rajapaksa-free Sri Lanka, corruption-free Sri Lanka. So, lot of things to come. So, the people will know how they have run this country and why we are suffering this economic problems. Those problems include almost no foreign currency reserves, which means the government cannot afford to buy food, medicine, fuel and cooking gas. People now waiting day and night in the queues looking for their facilities. But still these rulers would not come forward to solve in this, but still they are struggling to maintain their power. Most Sri Lankans are struggling under escalating costs. Inflation is 34 or 123%, depending on who you believe. And for the thousands gathered here, their original demand of Gota Go Home. Tentunya sangat berdampak pada sejarah dunia karena negara kepulauan Sri Lanka ini berada di salah satu krisis ekonomi terburuk yang pernah ada. 22 juta penduduk negara itu menghadapi pemadaman listrik sekitar 12 jam yang melumpuhkan, ditambah kelangkaan makanan, bahan bakar, dan barang-barang penting lainnya ekstrim lainnya seperti obat-obatan. Bahkan kegiatan medis di rumah sakit yang ada di Sri Lanka pun dapat dihentikan karena kurangnya obat-obatan. Banyak yang percaya hubungan ekonomi Sri Lanka dan Cina adalah pendorong utama di balik krisis ini. Amerika Serikat menyebut fenomena ini sebagai diplomasi jebakan utang. Ini pun akan menjadi sejarah baru mengenai diplomasi jebakan utang. Di sinilah negara atau lembaga kreditur itu memberikan utang kepada negara peminjam untuk meningkatkan pengaruh politik pemberi pinjaman. Krisis ini berdampak pada kerusuhan politik dan sipil. Sebanyak 26 menteri dan gubernur Bank Sentral Sri Lanka mengundurkan diri dari imbas krisis ini. Presiden Gotabaya Rajapaksa memberikan kewenangan darurat kepada militer dan kepolisian, di mana menurut aturan tersebut, aparat berhak menahan orang tanpa dakwaan selama 24 jam, melakukan penggerebekan paksa terhadap kediaman tersangka, termasuk menyita aset pribadinya. Amarah warga pun sempat membludak yang memaksa Perdana Menteri Mahindra harus undur diri, menyusul pertumpahan darah yang terjadi sepanjang Mei. Eskalasi ini dipicu oleh serangan massa pendukung partai pemerintah terhadap demonstran yang bermukim di depan kediaman Perdana Menteri. Hasilnya, kader Partai Eron Rakyat Sri Lanka atau SLPP dijadikan sasaran serangan balas dendam di penjuru negeri. Demonstrasi melaporkan membakar 70 rumah dan kantor milik bekas menteri ataupun pejabat lain, ditambah 150 kendaraan bermotor. Di hari yang sama, anggota legislatif SLPP dikabarkan tewas di Bintambua setelah iringan-iringan
kendaraan pribadinya menjadi sasaran amukan massa. Secara keseluruhan, sebanyak 7 orang dikabarkan tewas dalam kerusuhan sepanjang Senin, sementara 200 lainnya mengalami luka-luka. Dan tentunya ini adalah menjadi sejarah baru mengenai diplomasi jebakan utang yang sangat berpengaruh terhadap suatu negara, termasuk dalam mengakibatkan impact ke rakyat sebelumnya. Sekian yang bisa saya jelaskan dari hasil analisis saya mengenai krisis Sri Lanka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah,